Lalu Allah ingatkan pada ayat yang ke-33, ya ayuhan nasu taqu rabbakum ya wakhshaw yawman la yajzi waladun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghrannakumul hayatud dunya wala yaghrannakum billahi al-gharur. Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah kepada satu hari. Ini penting ni Bapak Ibu, ya. Bertakwa kita disuruh patuh dan taat kepada Allah. Jangan neko-neko juga kita hidup ini. Dan takutlah kalian kepada hari apa itu? Hari kiamat. Bagaimana dahsyat hari kiamat? Hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya lagi. Nah, kini awak ke anak kau bawa perasaan gitu Bapak Ibu. Sayang. Saking sayangnya ke anak lah dimului baluahan. Indah. Baluahan itu artinya dia lah awak mengalah. Asalnya anak tapi sayang lah ke anak. Sayang pun. Saking sayang ke anak awak anak litak lo nasi sapiriang. Siapa nak lagi makan dulu? Anak dulu. Begitu ya dapat, itu nyata kan? Takutlah pada hari seorang bapa tidak dapat menolong anaknya. Kok sakit anak buat dari dunia? Kok baca rohaka awak membuat mengusahakan anak awak sehat. Oh tolong anak itu. Ya. Dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Kota dunia ko anak awak bisa menolong anak bakaba dan bapak pun bisa menolong anak pun bisa menolong bapak. Tapi hari itu takutlah kalian kepada Allah, seorang bapak tidak dapat menolong anak dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapak sedikit pun, bukan banyak, sedikit saja tidak bisa menolong. Kalau kita termasuk apa Ibu? Berdirilah kita dengan diri masing-masing. Tidak ada lagi. Tidak. Anak sayang, bapak sayang, keluarga sayang, tidak ada. Fardan kata Rasulullah. Nasib ditentukan oleh diri masing-masing. Tidak ada lagi. Habis. Hari apa itu? Takutlah kalian kan hari itu kata Allah. Hari apa namanya? Kiamat. Ya kalau dari kiamat itu baca dalam surah Al-Hajj dalam ayat lain dikatakan begitu dahsyatnya seorang perempuan yang mengandung anaknya datang kiamat lapeh. Ya kan? Tidak ada kasih sayang ketika itu lagi Bapak Ibu. Ya, habis. Begitu dahsyatnya kiamat itu. Sungguh janji Allah itu pasti benar. Kiamat itu pasti terjadi. Jangan punya pikiran, iya jadi benda. Karena dalam Al-Quran itu ada kaum yang tidak percaya pada hari kiamat itu. Mereka cuma mengatakan hidup hanya sampai di sini saja, di dunia ini saja, tidak ada kiamat-kiamat itu. Kaum apa itu? Kaum dahriyin namanya Pak. Ya, kaum dahriyin. Dahriyin itu dahar, waktu. Apa paham mereka? Hidup kita di dunia ini saja. Tidak ada itu akhirat-akhirat. Itulah yang didakwahkan oleh Nabi pada masa-masa awal ketika Nabi di Makkah. Menjelaskan kepada mereka kiamat itu seperti ini. Maka dalam ayat-ayat yang pada umumnya pada Makkiyah, itu banyak ayat yang menjelaskan tentang peristiwa kiamat. Peristiwa kiamat itu banyak termaktub dalam surat apa Bapak Ibu? Makkiyah atau Madaniyah? Surat-surat turun di sekitar Makkah atau di Madinah? Pada Makkah. Pada periode Makkah, surat-surat pendek tentang kiamat itu banyak turun. Supaya yakin ke situ. Ya kan? Yakin. Tapi kalau pada Madinah banyak hukum lagi. Ditegaskan kepada hati kita, kepada itu ditanamkan dulu oleh Al-Quran tentang hari berbangkit. Tapi banyak juga yang tidak percaya. Maka dalam surah Yasin nanti Bapak Ibu bagaimana Allah menegaskan, menyampaikan tentang kiamat itu, kebangkitan itu, perbuatan kamu dicatat, kamu akan dibangkitkan nanti, dipertemukan lagi dengan keluarga dalam keadaan kalau beriman akan bahagia bertemu dengan keluarganya. Kan dalam surah Yasin ada semua itu. Ya. Tapi ada saja yang tidak mau percaya. Yang tidak percaya itu namanya Al-Quran sebut kaum dahri, dahar waktu. Ada itu akhirat-akhirat itu. Ada habis selesai. Hidup sampai di sini saja.
Maka dalam surah Yasin itu karena pertanyaan-pertanyaan, mana mungkin orang sudah mati dimakan ikan segala macam lalu disatukan lagi, dihidupkan lagi, tidak mungkin itu tanya. Itulah orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi begitu dahsyatnya kiamat itu, seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, seorang anak tidak bisa menolong bapaknya, tidak ada tolong menolong sama kita lagi, Bu. Tidak ada tolong menolong, suami menolong istri, istri menolong suami, tidak ada lagi. Kalau begitu kita mengalami nasib kita masing-masing. Oleh sebab itu persiapkanlah diri kita masing-masing. Ya, persiapkan diri kita masing-masing. Jadi tidak ada ketika itu kata setia lagi, Bapak Ibu. Tidak ada kata kesetia. Mencalik apa boleh kau? Lalu calik mencalik ada dah. Nasib sendiri-sendiri saja lagi. Ya kan? Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia ini, kata Allah. Dunia ini sesaat, Bu. Jangan larut kita dengan dunia ini. Tapi ingatlah ke suatu hari yang kamu ketika itu tidak bisa tolong-menolong lagi. Artinya ayat itu menolong kita, lihatlah, saksikanlah tanda-tanda bahwa kehidupan itu akan berkesudahan. Yakinlah kepada hari kiamat. Jangan sampai kalian tertipu daya dengan kehidupan dunia ini, ya. Dan jangan sampai pula terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Tu apa lo solat tu? Jangan terpedaya kita. Anda nanti ada, saya pernah mendengar itu. Di akhirat itu tidak awak seseorang tu, banyak lo lain. Apa ya pemahaman seperti itu? Dikiranya ke akhirat itu seperti dunia, tidak. Ada tu kan? Maka bangga pula dia mengatakan olok-olok seperti itu. Allah katakan jangan sekalian terpedaya oleh sebab itu.